Up Corner. 98.5 FM of Radio The Meaning Station. Selamat siang Apminia. Balik lagi saya Santi di Sharing and Hearing kali ini. Dan saya bersama dengan sosok yang ada di depan saya ini lewat Instagram. Cantik banget hari Jumat ini. Apa kabar dan Assalamualaikum Mbak Aryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Mbak Santi. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Mbak Aryani, hari ini kita akan bincang-bincang, akan sharing, akan berbagi cerita untuk bisa memberikan inspirasi, alhamdulillah, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada Apminia dan juga siapapun yang saat ini mendengarkan Up Radio. Dan siaran ini bisa disimak lewat radio 98.5 FM, kemudian live streaming kami di upradio.id dan juga di Instagram Live. Ini ya, sedang disaksikan adalah Instagram Live Up Radio Semarang. Nah, siapa sih sosok Mbak Aryani? Nah, Mbak Aryani ini adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki bisnis butik ya Mbak, sebutannya ya. Karena ini salah satu usaha fashion MNM. NMM ini Muslim Style ya. Ini adalah sebuah butik yang sekarang dimiliki oleh Mbak Aryani. Nah, Mbak Aryani boleh tahu dulu, MNM ini hanya sebuah inisial saja atau huruf saja? Apakah ada makna tersendiri dari nama tersebut sehingga menjadi brandnya Mbak Aryani sampai sekarang? Ya, Bismillah. Terima kasih Mbak Santi yang diberi kesempatan untuk bergabung di acara Sharing and Hearing di Up Radio siang ini. MNM ini kebetulan singkatan, jadi nama ini diberikan oleh bapak mertua saya. Oh ya. Iya, yang berarti mertua dan menantu. Jadi disingkat jadi MNM. Asik banget, biasanya mertua dan menantu ada cerita ya, tapi kalau ini ada story yang sangat luar biasa. Nah, kita pengen tahu lebih dalam nih ya. Baik, itu adalah MNM, mertua dan menantu. Ya, ini adalah hubungan yang sangat luar biasa sekali dan ini menjadi sebuah rajutan kasih yang hasilnya adalah luar biasa juga, memberikan kebermanfaat bagi nanti. Satu tema hari ini kita adalah berbekal berserah diri. Ini kebanyakan orang yang punya bekal ini kan untuk menemukan titik ini prosesnya panjang gitu ya Mbak ya. Dan sebetulnya apa sih background dari Mbak Aryani sendiri sebelum menerjuni bisnis ini? Apakah juga pernah nyantri di sebuah pondok pesantren sehingga Mbak Aryani begitu selesai hatam gitu ya, dan konsep ini digunakan dalam kehidupan Mbak Aryani. Nah, Mbak Aryani boleh cerita sebelum berbisnis, apakah Mbak Aryani ini juga bekerja atau melakukan aktivitas apa Mbak? Awal sebelum saya ada usaha ini, kebetulan saya ibu rumah tangga dan bekerja di perusahaan asing Bank Darah Tali Pusat. Itu kantornya berada di salah satu rumah sakit ibu dan anak terkenal di Semarang. Itu Mbak Aum bekerja di perusahaan asing Bank Darah Tali Pusat. Ya, dan itu cukup lama berkarir di situ Mbak? Berapa waktu Mbak? Kurang lebih sekitar hampir 6 tahun ya. Hampir 6 tahun. Oke. Iya. Jadi sudah cukup inilah ya, sebagai seorang karyawan berkarir di situ sudah nyaman ya untuk 6 tahun berjalan. Nah, apa yang membuat Mbak Aryani itu memiliki kekuatan ya, yang mendorong Mbak Aryani memilih berkarya dari rumah? Jadi awalnya, awal-awal saya masuk kantor, ini juga beriring dengan saya menjalankan usaha ini Mbak. Jadi jadi sudah ya sambil berjalan beriringan. Jadi awal mulanya ini kan kebetulan ibu mertua saya
awal mula dari MNM ini kan mertua dan menantu itu kan kolaborasi antara saya dengan ibu mertua saya. Ibu mertua, oke. Almarhumah ibu mertua ya. Kemudian awal mulanya ini karena kebetulan ibu mertua saya ini kan ketua yayasan di TK Islam di sekitar sini di seragam itu selalu molor, telat dan banyak kendala yang dialami. Kemudian karena ibu saya ini, ya ibu mertua saya ini melihat background saya ini kan kebetulan anak penjahit nih, dan ibu saya juga di Semarang Barat. Kemudian ibu mertua saya ini kasih order istilahnya gitu ya Mbak, Dok. Benar. Di tempatnya ibu seragamnya Mbak dikerjain hari aja. Awalnya sih seperti itu Mbak. Nah dari situ saya coba cari penjahit karena saya kan di Pedurungan ini kan juga terhitung baru ya, setelah menikah baru saya pindah di Pedurungan. Kemudian saya coba cari penjahit, alhamdulillah dapat 3 penjahit dan saya mulai menerima order. Order pertama, customer pertama itu dari ibu mertua saya. Oke. Awal mulanya itu Mbak. Mbak Aryani bisa jahit? Saya nggak bisa. Nggak bisa ya. Hanya bisa. Jadi ini ya. Mengelola aja Mbak. Hanya bisa menerima order, kemudian mengelolanya untuk dikerjakan oleh orang lain ya. Nah, dengan 3 penjahit, kemudian order dari ibu mertua, alhamdulillah lancar ya dengan seragam anak-anak, sehingga tadi seragamnya tidak molor-molor lagi waktunya dan bisa dipakai pada waktunya yang tepat. Nah, Mbak Aryani, seberapa besar keyakinan Mbak Aryani, mohon maaf ya, karena tadi kan tidak memiliki keahlian menjahit ya. Kemudian Mbak Aryani punya keberanian di lingkungan yang baru walaupun masih di seputar Semarangan. Dan yakin untuk bisa terus menerima order yang lain selain dari ibu mertua almarhum. Nah apa ini yang sebesar apa keyakinan Mbak Aryani untuk terus akhirnya sekarang kan sudah tidak berkarir lagi di luar ya. Dan pure hanya di MNM ya. Iya betul. Jadi tahun 2016 di kantor saya ini kebetulan karena di Semarang itu penjualannya tidak melampaui target, kemudian cabangnya di Semarang ini ditutup. Akhirnya ditutup. Jadi saya keluar kerja itu bukan karena saya resign, tapi karena memang kantornya tutup. Awalnya saya sedih karena harapan saya itu bisa berdampingan antara usaha dengan bekerja. Kemudian saya meyakini bahwa ini kan jalan dari Allah ya. Saya mengambil hikmahnya itu bahwasanya saya harus disuruh fokus nih buat membesarkan MNM ini. Jadi kalau untuk keberserahan saya ya. Jadi ini sih Mbak. Jadi pada saat pandemi, ini yang merupakan titik terberat kami sampai akhirnya saya berserah diri, berserah ikhlas, alhamdulillah ada jalan. Jadi awal pandemi ini kan kurang lebih sekitar 2 bulan sebelum Ramadan ya. Nah kalau untuk pelaku kita ini dunia fashion, sekitar 2 bulan sampai di bulan Ramadan itu kan saatnya kita panen ya Mbak. Jadi orang itu kan betul bikin seragam rumah gitu ya, keluarga, lebaran dan lain sebagainya. Nah ini yang benar-benar berimbas ke kita karena pandemi ini otomatis yang tadinya saya itu ada stand di salah satu mall di Semarang Timur akhirnya tutup. Kemudian yang biasa kita jualan, kebetulan saya juga ada setiap hari Jumat pagi dan Minggu itu kita ada jualan offline di Taman Indonesia Kaya, di sekitaran Taman Indonesia Kaya itu. Praktis kita sudah nggak bisa jualan lagi karena pandemi.
Nah, inilah Betul. titik mana masa-masa sulit kami, karena tahu sendiri ya Mbak, kita setiap Lebaran itu kan pasti kita menyiapkan untuk THR karyawan dan lain THR. sebagainya. Nah, ini karena penjualan kita benar-benar istilahnya turun drastis ya, terjun bebas, karena Turun bebas, setiap betul. ya, setiap mau Lebaran itu omset kita, mohon maaf saya sebut angka ya Mbak. Nggak apa-apa. Ya, itu kita omset 125 sampai 150 juta itu Itu setiap Lebaran bebas. ya? Ya, sampai minggu sebelum Lebaran itu omset kita hanya 9 juta. Kebayangkan Mbak, 9 juta? bayar. Oh, ya. Oke. Saat itu berapa karyawan Mbak Aryani? 10 Mbak. Ada 10 ya? Iya. Nggak ngebayang ya, 9 juta ya Mbak. 9 juta mau THR, karyawan 10. Iya. Terus, inilah. Nah, dari situ karena penjualan sudah kita sudah berusaha ya, kita udah coba menghubungi customer untuk repeat order, untuk saya menawarkan ke reseller, tapi karena kondisi seperti ini kan orang agak berat ya untuk belanja kebutuhan, memikirkan hal-hal yang lebih primer gitu ya. Mereka lebih fokus ke ya. Nah, di titik ini saya udah 2 minggu sebelum Lebaran itu saya sudah, ya Allah, ini saya harus dapat uang dari mana, saya harus jualan kemana. Ya, di titik itu saya benar-benar berserah kepada Allah. Saya hanya saya hanya berdoa, ya Allah, jika memang Engkau memberikan amanah rezeki untuk para penjahit, hamba mohon mudahkanlah. Alhamdulillah, setelah nggak lama dari itu Mbak, ada satu reseller saya yang dari Kendal, itu namanya Ibu Novi. Ini masih di bulan Ramadan berarti ya? Iya, masih di bulan Ramadan. Novi itu datang ke toko dan dia hampir memborong separuh stok saya yang ada di toko. Baju yang ada di toko diborong hampir separuh, oke. Ya, hampir separuh. Kebutuhan saya untuk membayar THR itu kan kurang lebih sekitar 20 juta. Oke. Dan itu beliau memborong kurang lebih sekitar 8 juta di awal. Maaf. Ya, nggak apa-apa Mbak. 8 juta ya di awal. Setelah 2 hari beliau telepon, beliau bilang, Mbak, saya butuh baju anak gamis 5 seri. Bisa nggak nyediain kurang lebih 3 hari? 5 seri? Oke. Ya, 5 seri itu kurang lebih kalau di kita sekitar 60 pieces. Oke. Ya, saya langsung menyanggupi, iya kita siapkan, alhamdulillah. Dengan sekuat tenaga selama kurang lebih 3 hari kita udah nyiapin. Alhamdulillah beliau membayar orderannya, alhamdulillah sampai akhirnya saya bisa menutup untuk pembayaran gaji untuk karyawan penjahit kami. Jadi THR, ya THR dan karyawan untuk THR-nya tetap keluar ya Mbak ya. Baik, Mbak Aryani luar biasa sekali. Dan meyakinkan saya bahwa kebesaran keberserahan diri dan ikhlas menerima kondisi seperti yang terjadi ini, ya alhamdulillah Allah memberikan kemudahan buat saya. Itu Mbak. Iya. Baik. Ternyata banyak cerita sebetulnya ya di pandemi ini, tidak hanya saja oleh siapapun yang saat ini mungkin merasa paling berada di titik bawah karena ketidakmampuan dalam sisi ekonomi. Tapi ibu-ibu atau pengusaha-pengusaha
UKM dan UMKM ini juga merasakan hal yang sama, dan Mbak Aryani ini berbicara dari hati ke hati ya kepada kita semua, bahwa pada titik itu memang menjadi sesuatu yang sangat berat untuk disangga sendiri, sehingga memang salah satu yang harus dilakukan adalah berserah diri kepada yang kuasa. Nah, Mbak Aryani dengan kelembutannya, ini adalah modal ya untuk tidak gegabah mengambil keputusan, dan saat itu Mbak Aryani tidak gini, ya udah deh saya tutup aja karena memang tidak mampu gitu ya. Tidak Mbak ya, tapi masih ada sesuatu yang membuat Mbak Aryani untuk bertahan, dan memang nilai kepasrahan dan berserahnya itu luar biasa ya. Iya Mbak, alhamdulillah sih dalam benak saya saat itu ya, saya yakin sih, saya punya keyakinan bahwasanya saya sekuat tenaga mempertahankan para penjahit saya. Sebisa mungkin pasti Allah kasih jalan lah, karena niat saya itu kan saya mempertahankan mereka karena saya menyadari mereka pun menggantungkan pekerjaan itu di tempat kami. Oke. Iya, jadi mereka menjemput rizkinya ada di MNM, dan ini menjadi amanah ya buat Mbak Aryani ya. Oke, buat Anda yang ingin bergabung dan betul, yang ingin bergabung dan ini sepertinya sudah ada yang masuk di Instagram dan juga WA, nanti kita akan bacakan. Ada door prize dari MNM disediakan untuk Anda, masker premium katun Jepang ya. Ada untuk 5 orang pemenang, dan silahkan saja Anda bertanya apa saja, sharing, karena ini agak beda memang. Biasanya pengusaha itu kalau bicara tap gitu ya. Ini beliau lembut banget gitu ya, dan ternyata memang hatinya selembut yang sikap beliau yang sangat luar biasa ini. Mbak, kita buka dulu WA dari Pak Agus H. MNM apakah mengaplikasikan berserah diri dalam kegiatan bisnis sehari-harinya, Mbak? Terima kasih. Iya Mbak, berbekal dari pengalaman kemarin itu ya, karena saya mendapatkan kekuatan, kemudahan dari Allah dengan saya berserah dan ikhlas menerima keadaan itu, pada akhirnya sekarang pun saya seperti itu, bahwasanya saya meyakini bahwa dengan kita berserah diri, ikhlas menerima apa yang akan terjadi pada kita, insya Allah Allah memberikan jalan keluar buat kita juga. Oke. Dan itu balik lagi berserah diri ya, konsepnya Mbak Aryani memang itu. Dari Ibu Anita, mungkin bisa sharing dari pengalaman selama ini Mbak, bagaimana Ibu Aryani menghadapi jatuh bangun ketika membangun merintis usaha sampai menjadi sekarang ini. Ya, tadi salah satunya adalah di saat pandemi, di mana kalau kita tahu memang masa H-2 bulan ya sebelum Lebaran itu adalah masa panen bagi fashion atau bagi para penjahit. Tapi ini pandemi itu berubah sekali, dari 150 jutaan turun menjadi hanya 9 juta ya Mbak ya. Nggak ngebayang karena memang harus ada banyak kewajiban yang harus dikeluarkan. Salah satunya adalah gaji dan THR itu harus dikeluarkan. Baik, tadi sudah diceritakan, kemudian kita ke pertanyaan berikutnya, bolehkah sharing pengalaman Mbak Aryani menghadapi persaingan bisnis selama ini? Apakah juga berbekal berserah diri? Nah, bagaimana nih Mbak dengan konsep bisnis dari MNM ya? Ya, kalau berserah diri itu kan sekarang menjadi basic ya Mbak, jadi modal utama ya. Tapi tidak melulu dengan berserah diri otomatis persaingan itu bisa kita lalui. Tetap kita untuk menjaga kualitas, kemudian pelayanan dengan customer itu tetap yang nomor 1 ya. Kita tetap harus berusaha dulu. Kita tetap memaksimalkan usaha kita. Bagaimana ikhtiar kita dalam memperbaiki kualitas produk kita, kemudian itu tadi pelayanan dengan customer, salah satunya itu ya Mbak. Iya. Nah, Mbak Aryani, dengan cara Mbak Aryani yang lembut seperti ini ya, sepertinya semua customer meminta apapun Mbak Aryani okekan. Nah, bagaimana kalau ada komplain atau ada hal yang tidak sesuai yang dari customer ini, Mbak Aryani menghadapinya seperti apa? Atau ada pengalaman, boleh cerita? Bagaimana Mbak hadapi Mbak Aryani? Ada satu
pengalaman yang ya ada satu pengalaman yang betul sekali yang apa namanya sampai mempengaruhi apa namanya psikologi saya ya. Jadi kebetulan customer saya ini kan ibu pejabat, salah satu ibu pejabat. Oke. Beliau ini ya beliau ini pelanggan saya Mbak. Jadi setiap 1 tahun sekali beliau itu memesan seragam di tempat kami. Mereka cocok, alhamdulillah. Nah di satu ketika beliau ini mereferensikan ke teman-temannya nih. Ini khusus ini buat teman-temannya, jadi buat karyawannya lagi, tapi buat teman-temannya. Nah buat teman-temannya, oke. Ini nih ada langganan saya nih penjahit murah dan lain sebagainya lah. Mereka beliau itu. Kemudian datanglah beliau dengan teman-temannya ini ke butik. Kemudian awalnya beliau ini hanya minta dijahitkan hanya atasan aja. Dan itu dalam jangka waktu hanya 1 minggu, 11 orang. Nah, kalau untuk 11 orang? Kalau untuk atasan, ya 11 orang. Kalau untuk atasan sih, insya Allah kita bisa ini ya, maksudnya karena kita sudah biasa, sudah pernah mengerjakan, kita sudah mencoba menimbang-nimbang, oke lah, insya Allah bisa. Kemudian ada beberapa teman beliau ini minta dibuatkan sekalian bawahannya. Sebenarnya saya sudah merasa ini kayaknya nggak sampai di batas waktu itu 1 minggu. Tapi karena ada perasaan saya nggak pengen bikin kecewa si pelanggan saya ini ya Mbak. Akhirnya saya tetap menerima. Walaupun dalam pekerjaannya itu kita setengah mati lah ya di bagian produksi itu harus mencoba dengan begini begitunya lah. Kemudian sampai di saat pengambilan ini, nah benar Mbak, yang saya khawatirkan ini kejadian. Yang punya ibunya pelanggan saya ini pas, cocok. Tapi yang di teman-temannya ini banyak sekali yang yang kebesaran lah atau yang inilah banyak sekali konflik. Nah itu yang membuat saya akhirnya jadi saya harus tetap berjalan dan saya menawarkan untuk memperbaiki sampai si ibu ini benar-benar merasa enak memakainya. Pas. Ya, karena betul. Ya. Nah, ini juga salah satu pengalaman buat saya ya, Mbak. Jadi jangan terlalu memaksakan hanya karena tidak enak. Karena hasilnya juga tidak maksimal. Nah, ini pelajaran yang bisa saya ambil. Jadi menghadapi customer itu tidak hanya melulu ketidakenaan yang akhirnya memaksa kita atau membuat kita jadi jadi serba sulit dan hasilnya jadi nggak maksimal dan malah mengecewakan mereka. Betul. Ini adalah pelajaran baru ya buat Mbak Aryani juga dan menjadi catatan penting. Nggak enak itu ternyata ya nggak enak Mbak ujung-ujungnya ya. Ya kan? Nggak enak sama klien, akhirnya nggak enak juga akhirnya di diri kita ketika kita itu memaksakan diri. Baik, ini ada Reza mau tanya, ini menarik sekali ya, usaha mertua dan menantu menjadikan sebuah label atau brand. Apa yang membuat Mbak Aryani bisa saling support antara mertua dan menantu? Biasanya kan ada friksi-friksi ya, apalagi ibu mertua dan menantu perempuan gitu ya. Nah ini apa nih yang membuat Mbak Aryani dan mertua saling bisa mensupport? Dari Reza, silakan. Alhamdulillah Mbak, tua saya ini kan saya jadikan panutan ya. Oke. Ya, yang salah satu yang mengajarkan saya untuk ikhlas, berserah diri juga beliau. Banyak sekali pengalaman beliau yang beliau ceritakan kepada saya, ujian yang menimpa beliau hadapi dengan berserah dan ikhlas. Alhamdulillah itu ada jalan bro, gitu. Nah itu yang membuat saya dengan ibu mertua itu
alhamdulillah bisa klop, bisa beriringan menjalankan usaha ini. Tapi memang umur kita nggak ada yang tahu. Iya. Sebelum beliau melihat besarnya MNM saat ini, beliau sudah meninggal. Tahun berapa Ibu Seto, Mbak Aryani? 2014. 2014 ya. Ya. Baik. Dan beliau di sana melihat Mbak Aryani sukses mengemban amanah ini. Ini kan bagian satu dari amanah beliau ya. Bagaimana MNM ini bisa berjalan, di samping juga tadi ada beberapa orang yang mengantungkan untuk menjemput Rizky bersama dengan Mbak Aryani di MNM ini. Mudah-mudahan semua ini memberikan satu lapangnya beliau juga di sana. Baik, Mbak Aryani, ini ada pertanyaan dari Instagram, kita lihat lagi. Ada Bintari Saptanti, ini juga sebagai rekan dari Mbak Aryani. Bagaimana bisa tetap berjalan di COVID-19 dan dengan fashion, di mana musim begini fashion suatu hal yang tidak dipikirkan di masa pandemi ya. Dan itu tadi ya, orang sekarang berpikir lebih ke konsep yang kebutuhan primer. Nah, Mbak Aryani sendiri menangkap peluang ini di opportunity yang seperti apa untuk tetap bisa survive? Oke. Jadi permasalahan kami itu tidak berhenti di saat saya mencari untuk gaji dan THR ya Mbak. THR, betul. Saat itu selesai, permasalahan saya selesai. Tapi setelah Lebaran, saya berkeyakinan saya nggak pengen penjahit saya ini berhenti. Kita nggak ada aktivitas lagi. Alhamdulillah setelah 2 minggu setelah Lebaran itu mereka masuk, dan di situ saya baru, aduh, apa nih yang harus saya kerjakan dalam kondisi seperti ini? Nggak mungkin saya belajar bahan, kemudian saya produksi dengan kondisi seperti ini. Saya harus berjualan kemana, karena sampai habis Lebaran itu kan untuk offline pun kita juga masih dibatasi ya Mbak, malah belum diperbolehkan. Mall juga belum buka, yang biasa ikut pameran. Saya memutar otak nih, gimana ini caranya supaya mereka tetap bekerja. Tetap bisa bekerja. Dan saya bisa memenuhi biaya operasional. Kemudian di konveksi itu saya melihat ada tumpukan sisa-sisa bahan. Jadi sisa bahan ada sisa-sisa itu masih ada setumpuk gitu Mbak. Kemudian saya memutar otak nih, oke lah saya bikin baju anak kecil. Jadi dress ya Mbak, bukan gamis. Saya bikin dress tanpa lengan, dan ada yang pakai lengan, ya kita ini aja, kita padu padankan, kita kombinasi, kemudian kita sisa-sisa potongan tadi ya. Oke. Alhamdulillah itu kita bisa kurang lebih jadi sekitar 500 pieces. Nah itu yang saya kemudian setiap hari Kamis Jumat itu saya menawarkan ke reseller saya, ini Mbak, saya ada dress kecil modelnya seperti ini, harga saya patok harga 25.000 Mbak. Saya memang pas itu saya nggak dapat untung ya, saya lihat dapat untungnya, yang penting bahan itu berfungsi, bahan itu bisa saya bermanfaat, maksimal, ya bermanfaat, dan hasilnya bisa untuk operasional. Kemudian saya tahu, alhamdulillah beberapa reseller mau, dan saya maunya itu pembeliannya itu langsung 50 pieces. Jadi dengan harga 25.000 dengan jumlah yang dengan 50 pieces. Ya, alhamdulillah itu setiap minggu itu keluar 2 paket, 3 paket, itu bisa buat saya operasional selama setelah Lebaran itu ya Mbak, itu sampai sekitar bulan Juli akhir lah, sampai Juli akhir, otomatis bahan habis udah dibikin. Tumpukan semakin menipis gitu ya. Oke. Udah mulai menyusut, dan hasilnya itu kan saya buat operasional untuk bayar penjahit, otomatis saya nggak punya untuk membeli bahan lagi. Kemudian kebetulan
Ya, kebetulan kakak saya ini kan juga ada konveksi juga di Semarang Barat. Kakak saya ini Yeah. bikin masker yang ternyata responnya itu luar biasa, dan saya ternyata telat. Saya telat menangkap momen yang baik ini. Betul. Ya, ya ini awalnya aku pesen dong 500 pieces, bisa gak? Ya, bismillah, aku bisa, aku bilang gitu. Udah pakai bahan sisa-sisa aja, apa sisa-sisa kecil-kecil kan masih bisa. Ya, awalnya sih gitu, Mbak. Sisa yang buat dress kecil ini, tadi yang tinggal sisa-sisa kecil, akhirnya saya fungsiin buat masker. Awalnya itu. Nah, saya bikin masker, sebelum genep 500 nih, saya coba pajang di toko, di butik di depan ya. Saya coba pasang di sana, 2 orang datang membeli. Nggak taunya kok cocok, responnya bagus. Sampai satu waktu yang sudah ditentuin kakak saya nanya, maskerku mana yang 500? Dan saya nggak bisa, kasih karena sampai 500 saya jual dan akhirnya habis. Dan itu jadi titik balik saya ya, Mbak. Semenjak penjualan masker itu mulai permintaan itu yang Masya Allah luar biasa lah. Itu bulan Juli akhir itu yang saya cerita tadi, bahan udah habis, udah nggak tahu mau apa lagi, akhirnya dapat orderan masker itu 500 pieces, dan akhirnya tidak saya serahkan ke si pemesan dan saya jual sendiri, sampai akhirnya di bulan Agustus itu saya bisa jual selama sebulan ya Mbak 12.000 masker. Dan itu 12.000 masker. Ya, saya jualnya langsung ke customer ya, jadi bukan ke saya nyetok ke toko-toko pengepul, toko-toko besar gitu, saya nyetok ke sana. Jadi saya benar-benar jual langsung ke customer. Jadi langsung terima uang gitu ya, Mbak ya? Iya. Oke. Itu yang membuat titik baliknya kita di pandemi ini, ya itulah berkah dari Allah ya Mbak ya. Ya, kembali lagi ke ujung, keberserahan kita dan keikhlasan kita. Masya Allah, akhirnya dapat jalan dari Allah. Iya. Ini biasanya kalau pengusaha kan berpikir ya Mbak, karena memang kondisi tidak memenuhi, gimana kita mau mempertahankan karyawan. Tapi Mbak Aryani tidak ya. Bagaimana memikirkan dapur mereka kalau mereka harus keluar dari MNM itu. Itu baik. Ada Mega Yustia. Apa harapan Mbak Aryani terhadap pemerintah untuk semua UMKM kita, Mbak? Harapan saya bisa berjalan berdampingan ya Mbak. Seperti saat ini ya, yang kita alami ya. Kebetulan 2 minggu ini kan kita ada PSBB kalau untuk pemerintah, kalau di Semarang itu kan PKM ya. Jadi pelaku UMKM yang biasa jualan di Nyun Sewu, di CFD, terus di pasar Jumat pagi di sekitaran Indonesia Kaya, itu kan kita dilarang nih, nggak boleh jualan nih. Padahal kita juga kan harus operasional. Meskipun kita juga istilahnya meluaskan pasar kita ya, kita ada lewat medsos, kita ikut marketplace, online dan lain sebagainya. Tapi untuk kita jualan offline itu kan memang kita perlu ya Mbak ya. Apalagi posisi saya itu di Semarang Timur, pelanggan saya banyak di sekitaran Semarang Tengah lah. Nah, itu kan yang membuat kita dekatkan kita ke customer yang tengah itu, biasa kita offline itu. Nah, harapan saya kita bisa berdampingan dengan pemerintah. Paling tidak ada sedikit kebijakan lah buat kami para pelaku UMKM kecil ini. Kita itu jualan kan paling 3-4 jam lah, hanya berkisar itu aja. Harapannya pemerintah bisa mendukung kita para pelaku UMKM ini untuk berjalan berdampingan, sama-sama bisa terpenuhi semua gitu Mbak. Baik, terima kasih Mbak Mega untuk pertanyaannya. Kemudian ada Aprilia_Andi Rizal 83. Bagaimana cara kiat motivasinya Mbak Aryani menghadapi keadaan yang lagi pandemik ini? Motivasinya selain tadi melakukan inovasi-inovasi, apalagi nih Mbak Aryani? Mendekatkan ke ini ya, ke customer ya Mbak ya.
kami ini selalu mencoba menghubungi customer kami ini yang sudah lama tidak repeat order, menyapa mereka, kemudian ya kita kita ini kan di medsos kita ya. Karena dengan kondisi seperti ini kan kita aktivitas kita itu kan terbatas, nggak bisa seperti sebelum pandemi ya Mbak ya, itu ya Mbak ya. Ya, jadi maintenance ya dengan tetap menjaga komunikasi dengan klien-klien yang sudah ada, itu adalah salah satu trik sebetulnya untuk bagaimana MNM masih selalu ada dan bisa memberikan solusi untuk kebutuhan baju-baju mereka ya, fashion beliau. Ada lagi Mbak Alia mau tanya, kenapa memilih butik khusus Muslim Mbak dengan judulnya MNM itu? Kenapa tidak yang lebih umum saja? Begitu Mbak. Silakan Mbak Aryani. Itu salah satu bentuk apresiasi saya terhadap ibu ketua almarhumah. Ya, jadi ini memang nama itu. Ya, tadi kan Mbak Aryani juga sudah cerita ya, memaksimalkan kain-kain yang sisa-sisa itu juga baju-baju kecil yang tanpa lengan dan lain sebagainya, itu tidak selalu produk Muslim yang dibuat ya Mbak Aryani, artinya tidak tertutup gitu ya. Nama itu memang didedikasikan untuk almarhumah. Ya, ini kalau Mbak Aryani sudah disentuh soal beliau akan menangis lagi, nanti tumpah lagi nanti ini. Mbak, ini ada permintaan dari Mbak Mega nih. Mbak Aryani, ayo sampaikan semangat kekuatan Mbak untuk kami pejuang UMKM. Wah, ini salah satunya memang dibutuhkan ya. Satu sama lain untuk saling menguatkan ya Mbak Aryani ya. Iya. Gimana Mbak? Berikan ini semangat, sampaikan semangat kekuatan Mbak Aryani untuk kami pejuang UMKM untuk terus bersemangat. Ya, Bismillah, kita maju terus, tetap berusaha, berdoa, tetap memberikan yang terbaik, Mbak. Oke. Ya, ini dari Pak Gionosan, Bapak atau Ibu ini ya. Semoga selalu melancarkan rezeki, semoga Allah selalu melancarkan rezeki usaha Bu Aryani. Amin, terima kasih. Mbak Aryani, apa yang mau disampaikan hari ini ya untuk mimpi-mimpi yang Mbak Aryani belum terwujud? Silakan. Semoga diaminkan oleh semua pendengar. Bismillah, harapan kami MNM besar, dikenal dan diterima di seluruh masyarakat Indonesia. Oke. Nah, Mbak Aryani ini adalah salah satu dari 18 pengusaha perempuan yang berada dalam buku Estri. Buku Estri ini sangat bagus sekali karena ini di samping sebuah inspirasi yang kita bisa dapatkan dari cerita-cerita di balik usaha-usaha beliau-beliau. Tapi ada hal-hal yang di mana ini bicaranya tidak melulu soal bisnis. Tapi bagaimana bisnis itu menemukan value-nya, dan salah satunya kalau Mbak Aryani ini jelas ya. Dari nama saja mertua dan menantu, bagaimana ini ikatan yang sangat luar biasa antara menantu dan mertua sehingga menghasilkan sebuah unit usaha yang memberikan kebermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Dan dengan konsepnya yang sangat luar biasa juga MNM ini, Mbak Aryani dengan segala kelembutan, kemudian juga keikhlasan dan kepasrahan kepada Yang Maha Kuasa, semuanya berjalan. Pandemi insya Allah ini hanya menjadi sebuah sarana perjalanan kita saja menuju pada titik sukses, dan kita bersyukur ya Mbak, semuanya masih dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Mbak Aryani, kita akan berikan 5 masker untuk siapa saja ini yang sudah bergabung. Oh, ini ada doa juga nih Mbak, dari Mujazid Rotus. Sukses selalu untuk MNM Kids, semoga tim dan keluarga besar MNM Kids selalu sehat. Amin. Oke. Baik.
Mbak Aryani, banyak doa yang diberikan hari ini. Mudah-mudahan Jumat berkah ini memberikan sesuatu yang luar biasa juga, dan terima kasih juga Mbak Aryani sudah berbagi di sini. Kita akan bacakan siapakah yang mendapatkan 5 masker, salah satunya dari 5 orang itu, maksudnya ngomongnya jadi saya juga terbata-bata ini ya. Ada tadi yang sudah menanyakan konsepnya itu, ada Reza yang menanyakan bagaimana support antara menantu dan mertua. Kemudian Alia juga, selamat buat Alia dan juga Reza. Kemudian yang ada di ini ya, di Instagram, kita akan ambil Mbak Mega. Tadi Mbak Mega pertanyaannya banyak juga, salah satunya sudah kita bacakan, Mega Yustia ya, kemudian Aprilia _ Andira Sirizal, dan satunya lagi Hana. Oke, Mbak Aryani sudah 5 orang kita berikan. Kalau Mbak Bintari Septandi nggak usah ya. Jangan lupa ya, kita akan terus mendatangkan sosok-sosok perempuan pengusaha yang luar biasa, yang kali ini memang masih dibalut dalam buku Estri. Dan apa nanti kalau dari 18 ini sudah kita tampilkan, akan ada apa lagi, pastikan terus bersama dengan Apredio. Mbak Aryani, matur nuwun sangat, terima kasih. Sukses selalu, jaga kesehatan, salam untuk keluarga. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak. Ya, demikian tadi kita sudah bersama dengan Mbak Aryani dari M&M, butik yang sangat luar biasa sekali, dan kita sudah belajar banyak dari kekuatan kelembutannya Mbak Aryani. Mudah-mudahan hari Jumat ini kita banyak belajar, dan karena guru-guru ada di sekeliling kita, semoga kita senantiasa menjadi murid-murid yang selalu mendapatkan sesuatu. Sukses untuk Anda, Santi pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.